Om Om Burbok Swah Atsawitur Warenyam Borgu Dewa Sidiamahi Diwayonah Paracudayat Om Narayanu Ewidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpu Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astyakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakaramaham Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Swama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manasa Dosa At permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Usulan PMA minimum 100 miliar investasi harus berdampak nyata bagi masyarakat. Pembenahan menyeluruh kunci Bali rebut kembali citra destinasi wisata terbaik. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan-Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kebijakan menaikkan ambang batas investasi asing di Bali menjadi 100 miliar rupiah membuka ruang bagi hadirnya investasi yang lebih berkelas dan berdampak jangka panjang. Dengan perencanaan matang dan penataan sektor yang tepat, Bali berpotensi menjadi contoh daerah yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pemerintah Provinsi Bali tengah mengusulkan kenaikan nilai minimum penanaman modal asing atau PMA dari 10 miliar menjadi 100 miliar rupiah. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan bahwa investasi yang masuk ke Bali tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki kualitas, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang jelas. Rektor Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar, Profesor Nyoman Sri Subawo menilai bahwa dalam konteks investasi, kualitas harus berjalan seiring dengan kuantitas. Ia menekankan bahwa nilai investasi yang besar perlu disertai kajian matang mengenai sektor dan lokasi yang tepat, agar modal yang ditanamkan benar-benar mampu memberi manfaat maksimal bagi daerah. Ia mengingatkan bahwa investasi bernilai kecil pun bisa memberikan dampak besar jika mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, investasi besar berbasis teknologi tinggi kadang justru memiliki serapan tenaga kerja rendah, sehingga dampaknya terhadap ekonomi lokal menjadi terbatas. Ya, ketika kita bicara tentang investasi ya, tentu banyak hal yang mesti harus kita cermati. Satu, sampaikan tadi adalah kualitas, kedua kuantitas ya. Kalau kuantitasnya mesti harus 100 miliar dalam konteks investasi, ya kita cari tahu juga bidang apa yang ranah apa yang nilainya ya minimal 100 miliar. Tentu banyak hal yang mesti dipikirkan ya, kawasan yang di mana akan diinvestasikan. Misalnya ya kawasan pariwisata atau kawasan industri ataupun kawasan yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan investasi 100 miliar itu. Lagi tidak mudah, kita perlu kajian saya kira untuk memastikan ya bahwa kualitas yang dimaksud adalah benar-benar mengidentifikasi kualitas luaran juga ya. Ketika 100 miliar menjadi patokan, pertanyaan saya bidang apa yang bisa digarap dengan nilai sekian, minimal 100 miliar. 10 miliar bisa memberikan kualitas, bisa jadi. Ya, tentu outcome-nya yang mesti harus kita cermati. Memberikan dampak enggak bagi masyarakat kita. Ya, secara ekonomi, ya tentu ya, memberikan serapan angkatan kerja enggak. Ya, tenaga kerja Bali khususnya diserap enggak dengan 10 miliar. Jangan-jangan yang 10 miliar ini lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan yang 100 miliar. Kenaikan nilai minimum PMA menjadi 100 miliar rupiah diharapkan dapat menyaring jenis investasi yang masuk ke Bali agar lebih selektif dan sesuai dengan karakteristik daerah. Dengan pendekatan yang tepat dan kajian yang komprehensif, kebijakan ini diyakini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih merata, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yana, Bali TV. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar. Rapat kali ini membahas tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 Ramperda Provinsi Bali. Rapat paripurna ke-7 DPRD Provinsi Bali masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 dihadiri oleh 33 pimpinan
dan anggota DPD Provinsi Bali, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Praste, dan kelompok tim ahli DPD Provinsi Bali. Rapat paripurna ke-7 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 dan Raperda tentang penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPD Provinsi Bali Dewa Made Mahiyadnya. Dalam pandangan fraksi PDIP mengatakan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 tersebut telah menunjukkan kepatuhan atas asas kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah serta mencerminkan penerapan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Sementara fraksi Partai Gerindra, PSI sebaliknya mengkritisi Raperda APBD Semesta tersebut belum mempedomani Permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2026 dan sehingga perlu dilakukan harmonisasi. Terkait Raperda penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali, fraksi Gerindra dan PSI mempertanyakan apakah persero PKB tersebut sudah didukung dengan anggaran dasar serta kapan dibuatnya. Sementara fraksi Demokrat dan Nasdem sangat mendukung dan memberi apresiasi serta optimis pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 dan akan dapat dicapai bahkan jauh melampaui target. Namun fraksi mempertanyakan target PAD 2026 menurun dari target PAD tahun 2025. Tadi ada penyampaian pemenang umum fraksi-fraksi, itu adalah bagus sekali dan konstruktif. Nah, sebelum mengambil sebuah keputusan ini harus disinkronkan. Itu pemenangan umum ini akan disinkronkan kembali. Kalian jangan sampai keluar daripada regulasi. Rai Suantara, Bali TV. Wakil Bupati Buleleng menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Ranperda tentang perubahan kelima atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam rapat paripurna di gedung DPRD Buleleng. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya, didampingi para wakil ketua serta dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng, asisten Setda, tim ahli, pimpinan SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi-fraksi dalam memberikan tanggapan dan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan kelima atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Lebih lanjut disampaikan terkait dengan berbagai pandangan dan usulan dari masing-masing fraksi, dirinya menilai masukan konstruktif ini sebagai langkah awal yang baik dalam rangka penyempurnaan Raperda ini. Seperti masukan pasca dilaksanakan rekonstruksi terhadap perangkat daerah, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Bupati Buleleng sependapat bahwa dalam melakukan penataan kelembagaan sebelumnya telah dilakukan kajian dan analisis beban kerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Hal tersebut telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Dalam Negeri. Penataan ini bukan semata-mata dalam rangka perampingan dan efisiensi semata, namun lebih diharapkan bisa menciptakan perangkat daerah yang fungsional, adaptif, dan berfokus pada pelayanan publik yang lebih baik lagi dengan berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Sementara itu, Ketua DPRD Ngurah Arya menegaskan bahwa dari seluruh saran dan masukan serta usulan dari masing-masing fraksi serta jawaban yang sudah disampaikan oleh Bupati akan menjadi bahan dalam pembahasan lebih lanjut melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng dengan pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Yasri Yuli, Bali TV. Pembenahan menyeluruh, kunci Bali rebut kembali citra destinasi wisata terbaik. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik?
segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Bali didorong untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh di sektor pariwisata. Langkah ini dianggap krusial untuk mengembalikan citra Bali sebagai destinasi wisata terbaik di Asia, bahkan dunia, yang belakangan ini mendapat sorotan terkait berbagai isu kenyamanan dan ketertiban. Pembenahan tersebut menekankan bahwa daya tarik Bali tidak boleh lagi mengandalkan keindahan alamnya semata. Fokus utama harus diperluas pada peningkatan aspek kenyamanan, kebersihan, dan rasa aman yang dirasakan oleh setiap wisatawan yang berkunjung. Kenyamanan mencakup perbaikan kualitas layanan dan infrastruktur, mulai dari transportasi hingga akomodasi. Sementara itu, isu kebersihan, terutama terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan, harus menjadi prioritas utama. Aspek rasa aman juga menjadi pilar penting, yang menuntut penegakan hukum dan ketertiban yang lebih tegas untuk menjamin pengalaman berwisata yang positif bagi turis domestik maupun mancanegara. Bali intinya jadi harus dikembalikan. Bali itu adalah bersih, aman, lestari, dan indah. Itu menjadikan komitmen kita, tidak merupakan wacana aja. Apalagi pemerintah Provinsi Bali mencanangkan membangun pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Ini sangat mudah diucapkan, namun untuk eksekusi di lapangan sangat sulit dan perlu kolaborasi dengan seluruh stakeholders yang ada. Para pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat, didesak untuk berkolaborasi dan berkomitmen penuh dalam mewujudkan visi Bali yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan integrasi ketiga pilar, kenyamanan, kebersihan, dan keamanan, Bali diharapkan dapat memberikan pengalaman wisata holistik yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memberikan kesan mendalam dan rasa hormat terhadap kearifan lokal. Upaya ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan Bali tetap relevan dan dicintai sebagai destinasi kelas dunia. Yana, Bali TV. Pemirsa, menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait akses jalan di kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK, Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawo bersama Gubernur Bali Wayan Koster melakukan dialog dengan GWK dan mencari penyelesaian yang konstruktif. Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa, tanggal 14 Oktober 2025. Bupati Badung Adi Arnawo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak pengelola GWK. Bupati Badung bersama Gubernur Bali telah berkoordinasi dengan pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa dipergunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang semua pihak harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK. Lebih lanjut, kesepahaman tersebut ditindaklanjuti melalui perjanjian tertulis hitam di atas putih, berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan pemerintah daerah. Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masyarakat masih memerlukannya. Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud.
Pihaknya memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik. Pihaknya bersama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten mengambil langkah bijak untuk menggeser pagar yang berada di atas lahan milik GWK sehingga tetap ada alternatif akses jalan bagi warga menuju jalan umum demi kepentingan masyarakat di sekitar GWK dengan perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati bersama. Selain berkomitmen untuk terus memajukan pariwisata Bali, masyarakat diajak bersama meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat Bali, khususnya Desa Ungasan. Hal ini diungkapkan Sang Nyoman Suwisme selaku Komisaris Utama PT Garuda Adimatra Indonesia atau GEN. Penyelesaian persoalan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif. Pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Hadir dalam pertemuan tersebut Kabag Tapem Setda Badung Made Suryo Dharma dan Komisaris Utama GWK beserta jajaran. Tim Liputan Bali TV. Semarak dan penuh makna peringatan Gebiar apresiasi dukungan 1 tahun Prasekolah Kabupaten Tabanan tahun 2025 digelar di Gedung Kesenian Ketut Maria Tabanan 14 Oktober 2025. Acara ini diinisiasi oleh Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, sebagai bentuk apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang turut mendukung terlaksananya program strategi 1 tahun Prasekolah di Tabanan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua GOW Kabupaten Tabanan, Nyonya Budiasih Dirge, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Ketua DWP, Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Tabanan, dan para ketua organisasi wanita di Kabupaten Tabanan. Suasana penuh kehangatan terasa ketika seluruh peserta bersama-sama menyatukan semangat dalam mendukung pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Program 1 tahun prasekolah menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan guna memastikan seluruh anak usia dini mendapat kesempatan pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar. Program ini tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga penguatan karakter, literasi, dan pembentukan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak. Dalam kesempatan itu, Bunda Rai memberikan berbagai penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi nyata terhadap pelaksanaan program ini. Penghargaan meliputi apresiasi dunia usaha, mitra kepada 5 penerima, apresiasi guru PAUD, non-ASN dengan masa kerja terlama kepada 6 penerima, guru terinspiratif kepada 2 penerima, dan penghargaan kepada 20 pemenang jingle Ayo ke PAUD terfavorit. Selain itu diberikan juga beasiswa bagi 10 siswa PAUD, apresiasi terhadap Yayasan Peduli Anak dan Bendeso pendukung program PAUD, serta bantuan PMT, paket ATK, dan alat peraga pendidikan. Dalam sambutannya, Bunda Rai Wahyuni Sanjaya menguraikan berbagai upaya yang telah dilakukan selama 1 tahun terakhir. Kami selaku Bunda PAUD Kabupaten Tabanan selama 1 tahun ini bisa melaksanakan kegiatan yang pada akhirnya nanti akan berguna bagi anak-anak PAUD kita, terutama sasaran kami bagaimana agar kita semua bisa mensukseskan program wajib belajar 13 tahun, terutama 1 tahun sebelum sekolah dasar. Jadi 1 tahun di PAUD seperti itu, dan juga sosialisasi kami masalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sehingga pada hari ini sekali lagi kami selaku Bunda PAUD Kabupaten Tabanan mengucapkan terima kasih banyak atas sinergi semua pihak atas terselenggaranya semua kegiatan Bunda PAUD selama 1 tahun ini. Melalui komitmen yang kuat, dirinya bersama jajaran Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan telah menjalankan beragam program penguatan, mulai dari sosialisasi, peningkatan kapasitas penduduk, peningkatan kapasitas pendidik, hingga pengembangan fasilitas ramah anak. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan literasi dan storytelling juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun kecintaan anak terhadap membaca sejak dini. Secara naratif, Bunda Rai juga menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi masa depan yang tak boleh diabaikan. Ia berharap semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta terus bersinergi membangun Tabanan sebagai kabupaten yang ramah anak dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan. Dalam wawancara singkat, ia juga menyampaikan ungkapan terima kasih
kepada seluruh mitra kerja dan pihak terkait yang telah bersama dan bersinergi menyukseskan kegiatan Bunda PAUD selama 1 tahun terakhir. Kegiatan ini pun diakhiri dengan pentas seni dan kreativitas anak-anak PAUD yang menampilkan beragam bakat dalam tari, nyanyi, dan drama edukatif. Riuh tepuk tangan para undangan menjadi penanda bahwa masa depan pendidikan Tabanan sedang tumbuh, ceria, dan penuh harapan di bawah komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Prokopim Tabanan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi 3 tersangka penembakan warga Australia dilimpahkan ke Kejaksaan. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, penyidik Polres Badung melimpahkan 3 tersangka penembakan warga Australia di Villa Casa Santisha Munggu ke Kejaksaan Negeri Badung pada Rabu 15 Oktober 2025. Proses pelimpahan dilakukan dengan pengamanan ekstra ketat. Proses pelimpahan 3 warga Australia tersangka penembakan di Villa Casa Santisha Munggu Badung dilakukan dengan pengamanan ekstra ketat. Petugas Polres Badung menggunakan 2 kendaraan taktis atau rantis, serta pengawalan personel Brimob untuk membawa para tersangka dari tahanan menuju kantor Kejaksaan Negeri Badung. Turun dari rantis, para tersangka yang diborgol pada tangan dan kaki ini dikawal ketat anggota Brimob bersenjata lengkap. Kasih jalan.
Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara dalam keterangannya mengatakan berkas ketiga tersangka telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Pengamanan ketat dilakukan karena sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berkas sudah dinyatakan selesai, jadi kita limpahkan untuk tahap 2 terkait dengan kasus tersebut. Nah, hari ini akan diserah terimakan baik tersangka maupun barang bukti yang ada. Seperti itu. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo juga menyatakan akan meminta pengamanan yang ketat dari kepolisian saat persidangan ketiganya digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam pelimpahan ini juga disertakan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik Polres Badung. Kita pastikan untuk penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, sehingga masyarakat percaya bahwa di Bali ini bisa aman. Di pengadilannya dilakukan di PN Denpasar, begitu. Untuk penahanan sendiri dilakukan di mana nantinya, Pak? Kami lakukan penahanan selama 20 hari di lapas Grobogan. Peristiwa penembakan dilakukan 3 tersangka Darcy Francesco Jenson, Tupau Pasamidol More, dan Koskun Miflut. Kesemuanya warga Australia tersebut terjadi di Villa Casa Satisia pada Sabtu 14 Juni 2025 lalu. ZR warga Australia meninggal akibat luka tembak. Sementara seorang lainnya SG mengalami luka tembak. Raiswantara, Bali TV. Muhammad Keri Adrianto Reza yang merupakan beneficial owner PT Navigator Katulistiwa sekaligus anak pengusaha minyak Riza Khalid menjalani sidang perdana dakwaan untuk kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Sementara itu 4 tersangka lainnya telah mengikuti sidang pembacaan pada Kamis lalu, diantaranya Rifa Siahaan selaku ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku ex-direktur dan produk Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Adrianto Reza yang merupakan beneficial owner PT Navigator Katulistiwa sekaligus anak pengusaha minyak Riza Khalid menjalani sidang perdana dakwaan untuk kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Muhammad Keri Adrianto Riza tampak memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta yang menghadapi pembacaan dakwaan bersama 4 orang lainnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melimpahkan 9 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diduga menyebabkan kerugian negara 285,1 triliun ke PN Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu 1 Oktober lalu. Kajari Jakarta Pusat Safrianto Zurat Putra menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini akan menjelaskan secara rinci mengenai detail kerugian atas perbuatan para tersangka dalam sidang dakwaan. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Keluhan flu, batuk, pilek berkepanjangan belakangan menyerang masyarakat tentu dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya akibat cuaca yang tidak menentu. Mengantisipasi hal tersebut, berbagai upaya pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kekebalan tubuh serta selalu memakai masker. Direktur Rumah Sakit Umum Puri Raharja, Dr. Bagus Darmoyase menyebutkan, belakangan terjadi peningkatan pasien yang mengalami flu batuk maupun pilek. Selain akibat peralihan musim pancaroba, penyakit flu batuk maupun pilek umumnya disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan. Selain kekebalan tubuh yang lemah, faktor kebersihan juga perlu dijaga. Untuk mengantisipasi terkena risiko flu batuk maupun pilek saat pancaroba dan cuaca ekstrem ini, pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, meningkatkan kekebalan tubuh, istirahat yang cukup, hingga mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Selain itu, bagi yang terkena flu batuk maupun pilek agar tetap menggunakan masker sehingga tidak menularkan kepada yang lain. Umumnya disebabkan oleh virus. Kalau yang flu bisa disebabkan oleh virus influenza namanya. Kemudian ada yang pilek-pilek, itu dinamakan penyebabnya dari rhinovirus. Kemudian yang flu pilek umumnya disebabkan oleh coronavirus. Jadi faktor-faktor yang meningkatkan atau menyebabkan risiko kena flu, batuk atau pilek
itu biasanya pertama seseorang itu karena sistem imunnya yang lemah, artinya ketahanan tubuhnya yang lemah. Kemudian tidak sengaja barangkali kontak dengan orang yang kena flu atau yang sakit, khususnya sakit flu. Kemudian yang tidak kalah lagi penting adalah kebersihan yang kurang, artinya kurang terjaga. Beberapa tips yang mungkin bisa untuk membantu atau mengatasi flu, batuk, dan pilek itu yang pertama istirahat yang cukup. Kemudian minum banyak cairan tentunya nggih. Kemudian mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi tentunya. Sementara itu dalam ilmu kesehatan Ayurveda untuk mengantisipasi gejala flu batuk pilek dapat dilakukan melalui terapi preventif, terutama bagi anak-anak hingga usia remaja. Pengobatan dapat memanfaatkan bahan-bahan herbal atau alami yang ada di lingkungan sekitar. Terapi itu ada preventif untuk memberikan dia nutrisi yang baik, kemudian urut dengan baik, kemudian perawatan dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Di Ayurveda istilahnya itu adalah pada pemakaian bahan-bahan yang alami, tidak memakai obat kimia. Karena apa? Karena kita berjuangnya di preventif, sehingga kalau preventif itu tidak mempan, barulah ke kuratif, ke pengobatan modern. Menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, memenuhi kebutuhan nutrisi, menghindari paparan virus, serta rajin berolahraga menjadi kunci dalam mendukung sistem imun tubuh tetap kuat agar terhindar dari berbagai gejala penyakit yang muncul saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Sukma, Bali TV. TKD dipangkas, daerah diminta optimalkan PAD dan efisien kelola anggaran. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Semangat mengkuli kota Paris adot engi portu sing ngelah pipes.
Pemirsa, pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah atau TKD tahun 2026. Kebijakan ini diprediksi akan menurunkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD di Provinsi Bali yang berpengaruh dalam pembangunan dan alokasi belanja pegawai. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagusoka mengatakan kebijakan ini harus disikapi positif agar pemerintah daerah mulai saat ini cukup ada waktu untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Seperti optimalkan perusahaan daerah atau BUMD, selanjutnya menggali potensi ekonomi lokal, tingkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan skala prioritas dan tepat sasaran, serta mengupayakan transparansi dan akuntabilitas pendapatan. Selama banyak perusahaan daerah belum optimal pengelolaannya dengan meningkatkan pengetahuan SDM sehingga menghasilkan tenaga profesional yang nantinya mampu mengelola perusahaan daerah sehingga mendapatkan keuntungan. Potensi pendapatan yang selama ini belum optimal bisa dioptimalkan. Itu satu. Yang kedua bisa juga melakukan meningkatkan efisiensi. Apa-apa yang menjadi prioritas itu diutamakan. Misalnya yang terkait dengan sampah, dengan kemacetan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, itu alokasinya. Alokasinya juga harus benar-benar tepat sasaran. Dan yang keempat adalah mulai mengupayakan transparansi dan akuntabilitas pemasukan dan pendapatan, termasuk penggunaan. Nah, hal-hal ini saya yakin dalam waktu 3-4 bulan kalau ditata dengan baik, sudah bisa mengantisipasi kalau memang pemotongan TKD dilakukan oleh pemerintah pusat akan lebih bisa cepat kita mengoptimalkan. Terutama mengoptimalkan pendapatan asli daerah itu. Itu yang menjadi utama. Seperti perusahaan daerah, perusahaan yang dijadikan pemerintah, dan termasuk perbankan. Bisa dioptimalkan. Wiraguna menambahkan peningkatan PAD jangan sampai menaikkan pajak bermotor dan PBB. Situasi warga pasca Covid, krisis global, pendapatan warga di Bali bergantung sektor pariwisata. Baru pulih jangan dibebani pajak tinggi. Winate, Bali TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan anggaran makan bergizi gratis MBG tidak akan dialihkan jika tidak terserap optimal. Purbaya mengatakan ia memang mendorong agar anggaran MBG diserap sepenuhnya. Namun jika tidak terserap, maka tidak mungkin anggaran MBG dibiarkan menganggur. Tanggapan terkait pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan anggaran makan bergizi gratis tidak akan dialihkan jika tidak terserap optimal, disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai melakukan konferensi pers tentang APBN kita di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa 14 Oktober 2025. Purbaya secara tegas mengatakan jika ia memang mendorong agar anggaran MBG bisa diserap sepenuhnya hingga akhir tahun ini. Namun apabila ada sisa anggaran, maka dana tersebut tidak akan bisa dibiarkan menganggur. Purbaya menilai dana yang tidak terpakai akan tetap menimbulkan biaya karena pemerintah harus membayar bunga utang. Karenanya ia mendorong agar anggaran MBG diserap dengan optimal sehingga tidak perlu dialihkan ke pos lainnya. Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program MBG baru mencapai 20,6 triliun rupiah per 3 Oktober. Atau sekitar 29% dari anggaran tahun 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Malah bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja, kan saya bayar bunga, gitu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Sebelumnya Zulhas menegaskan bahwa anggaran MBG tidak mungkin dialihkan karena program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sementara di sisi lain, Badan Gizi Nasional sendiri telah melaporkan pengembalian dana MBG sebesar 70 triliun rupiah kepada Presiden Prabowo lantaran tidak mampu menyerap seluruh anggaran besar tahun ini.
Diketahui tahun ini MBG menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby sebesar 100 triliun rupiah. Dari total dana tersebut, 99 triliun berhasil terserap, sementara 70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini. Juli Suwarte dan Ketut Semadias melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Tari Baris Bedug resmi jadi warisan budaya tak benda. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu Nah, ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Pemirsa, Kabupaten Buleleng kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelestarian budaya. 2 unsur kebudayaan asal Buleleng resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan, yaitu Tari Baris Bedug di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Nyoman Wisandike, menyatakan bahwa proses penetapannya cukup panjang
dimulai sejak akhir tahun 2024 melalui tahapan verifikasi, pelengkapan narasumber, hingga sidang penetapan di Kementerian Kebudayaan. Tradisi ini dinilai memiliki keunikan dan ciri khas lokal yang tidak dimiliki daerah lain, menjadi alasan kuat penetapannya sebagai WBTB. Tari baris bedug memiliki keunikan pada bungkuk atau puntalan kain di punggung penari yang menggambarkan simbol tertentu dalam upacara ngaben. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 4 penari pada prosesi Tedun Sawo dan pelepasan tali peti. Penetapan WBTB tidak bisa diberikan pada tradisi yang sudah punah atau tidak lagi dilaksanakan. Tradisi ini hingga kini masih bertahan, masih hidup di tengah masyarakat, dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan tambahan ini, jumlah WBTB yang dimiliki Kabupaten Buleleng kini mencapai 18 unsur budaya. Dinas Kebudayaan pun terus berkomitmen mengajukan unsur budaya lain untuk ditetapkan sebagai WBTB maupun cagar budaya. Setiap tahun Buleleng mengusulkan baik permainan tradisional, ritus maupun karya budaya lainnya. Yasri Yuli, Bali TV. Barong Landung yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon budaya Bali ternyata menyimpan makna filosofis dan teologis yang sangat dalam. Barong Landung bukan sekadar wujud mitologi antara Kang Chingwi, Dewi Danu, dan Jaya Pangus, tetapi juga simbol keseimbangan antara unsur air dan gunung yang menjadi dasar kehidupan umat manusia. Guru Anom menjelaskan bahwa barong sendiri berasal dari kata barungan atau baruang yang berarti merong, dan merong bermakna ruang atau rongga. Karena rongganya tinggi, dalam bahasa Bali disebut landung. Maka barong landung dapat dimaknai sebagai ruang yang tinggi, simbol dari keseimbangan antara alam bawah atau air dan alam atas atau gunung. Dalam konteks mitologi, kisah Kang Chingwi, Dewi Danu, dan Jaya Pangus menjadi dasar terbentuknya barong landung. Namun di balik cerita tersebut, terdapat nilai-nilai sains dan teknologi yang mendalam. Berbicara tentang Kang Chingwi, kata kancing berarti kunci, dan wi berarti air. Jadi Kang Chingwi adalah kunci air, sedangkan Dewi Danu juga melambangkan sumber air. Artinya Dewi Danu dan Kang Chingwi adalah satu kesatuan sebagai simbol sumber kehidupan. Jaya Pangus dimaknai sebagai simbol manusia yang mampu mengelola dan menata sumber air dengan baik. Jika umat manusia bisa harmonis menata air, manusia akan jaya, manusia akan menang. Oleh karena itu, barong landung menjadi bentuk visualisasi pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, terutama antara unsur air dan tanah. Barong landung laki-laki yang berwarna hitam sering diidentikan dengan gunung, sementara yang perempuan, Kang Chingwi, menggambarkan unsur air dan bumi. Keduanya adalah simbol dualitas yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, kalau kita berpikir kedua ini, makanya konsep ada segara, giri, pasir, ukir, air, dan gunung ini menjadi hal yang sangat vital ketika kita berbicara masalah kehidupan. Di sisi lain, dari warna barong landung itu sendiri, kita juga melihat ada putih dan hitam. Nah, putih adalah terang, hitam adalah gelap. Ketika seimbangnya hitam dan gelap dan terang ini adalah terjadinya kesejahteraan juga. Sedangkan kita kalau mengacu kepada teologinya saudara kita di Tionghoa, ya ini sering kita disebut di sana adalah yang yin yang. Yin yang itu juga beliau akan berpikir tentang dewa bumi dan dewa langit. Nah, sama dengan kita, pertiwi dan akasa. Nah, inilah konsep-konsep yang kemudian diteologikan. Nah, dimitologikan. Di sisi lain, bisa kita perbandingkan dengan apakah ini sejarah, dimitologikan, apakah mitologi yang memang disejarahkan. Ada di prasasti dalam tungkub.
Nah, di prestasi dalam tungkop ini jelas disebutkan ada yaitu dalam batu petak, dalam batu ireng. Nah, dalam batu petak berada di Jimbaran, dalam batu ireng ada di penulisan. Nah, kalau kita berasumsi, kalau kita melihat demografi atau tempat di mana Jimbaran itu berada, ya jelas batu putih itu, ya bukit itu sendiri yang terbentuk dari batu karang. Sedangkan di daerah penulisan, ya batu hitam, batu lava itu. Nah, ini juga memvisualisasikan adanya konsep segara, ya putih itu ada di segara dengan batu karangnya, sedangkan hitam itu ada di gunung. Maka konsepnya pasir ukir ini sangat kental sekali dalam Barong Landung itu. Lebih lanjut, Guru Anom juga menuturkan bahwa keberadaan Barong Landung banyak ditemukan di daerah-daerah yang dialiri das atau daerah aliran Sungai Ayung karena secara konseptual berkaitan dengan wilayah Uluwatu dan Batur, utara dan selatan, gunung dan laut, yang menjadi simbol keseimbangan kosmis dalam ajaran Bali. Konsep danau dan gunung sebagai satu kesatuan hanya ditemukan di kawasan Kintamani dan Batur. Di sanalah muncul kisah tentang Jaya Pangus yang memadukan Dewi Danu dan Kang Cingwi sebagai simbol keharmonisan antara air dan gunung. Melalui pemahaman tersebut, Barong Landung bukan sekedar pertunjukan tradisi, tetapi menggandeng pesan mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sumber daya air. Kang Cingwi dan Dewi Danu adalah satu kesatuan yang harus ditata dan dijaga keharmonisannya agar membawa kesejahteraan bagi kehidupan. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.